Terpujilah Allah yang mempersekutukan kita kembali pada pagi hari ini dalam waktu teduh edisi Jumat 8 April 2022. Bacaan kita Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Pagi ini Bapa, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan senantiasa menolong dan menyertai hidup kami, mengaruniakan hari baru hari ini. Pagi hari ini kami rindu Tuhan menyapa kami, Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami saat ini. Kami teguh dan berjalan dalam bingkai kasih-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang akan dan menjadi puas. Dan nambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan tema kita, luka yang membawa berkat. Saudara-saudara, kisah Siti Nurbaya adalah suatu cerita yang cukup terkenal di mana mengangkat tema sengsara membawa nikmat. Walaupun harus melewati berbagai tantangan, tetapi ending ceritanya membawa pada kehidupan yang membahagiakan. Tetapi kisah ini hanya berdampak pada tokoh Siti Nurbaya yang mengalami kebahagiaan. Tidak diceritakan dampaknya bagi orang lain. Yesaya 53 adalah nubuatan tentang hamba Tuhan
yang akan menderita, mengalami banyak siksaan dan hinaan. Bahkan mukanya tidak seperti manusia lagi, menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang dialami demi menanggung kesalahan dan pemberontakan orang lain. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia menanggung dampak kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya. Dalam bacaan ini digambarkan seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudara, kisah dalam Yesaya ini adalah nubuat tentang Mesias yang sesungguhnya merujuk kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban sangat besar bagi keselamatan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela mengalami beratnya siksaan akibat dari pemberontakan kita, yakni dosa yang mengakibatkan kita patut dihukum. Betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dilakukan karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita umatnya. Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena itu sekalipun yang berdosa adalah kita, tetapi Yesus rela menanggung penderitaan, bahkan mati untuk kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menghargai keselamatan daripadanya, serta hidup menjaga kekudusan. Dia yang terluka, tetapi kitalah yang keberkatan, karena dia sanggup mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karyamu, untuk pengorbananmu bagi kami dalam Yesus Kristus. Ia yang terluka, tetapi membawa kedamaian, membawa sukacita. Ia menanggung penderitaan bahkan mati untuk dosa-dosa kami. Dan karena itu layaklah kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kami, menuntun pesiaran kami hari ini dalam bekerja, berusaha, melayani, beraktivitas, melaksanakan tanggung jawab. Kami kerjakan untuk kemuliaan Allah. Bahkan pemerintah kami dianugerahkan kemampuan hikmat menegakkan keadilan kebenaran di negeri ini menuju kepada kesejahteraan bangsa dan negara ini. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan ya Bapa. Berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul teguhkan. Orang tua kami dalam kondisi tua selalu diberikan kekuatan fisik, kekuatan sukacita. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun, saudara-saudara kami yang bersyukur karena keberhasilan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Hidup kami hari ini dituntun Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Saudara-saudara kami yang sementara dalam pendidikan, Tuhan berkati. Dan hidup kami hari ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, ampuni kami di dalam Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.